Nah, pertanyaan begini, gimana itu kita kalau mau mulai bisnis, apakah kita jualan produk dulu, ataukah kita cari pasarnya dulu? Iya, itu biasa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang biasa ditanyakan oleh para pengusaha pemula. Nah, terus ini pertanyaan kedua. Semua berawal dari sosok Frank ini. Berawal dari sebuah komunitas yang akhirnya kepikiran untuk membuat konsep tarbiyah bisnis ini, dan akhirnya menunjuk saya jadi ketua umum. Oh iya. Orang inilah akan bertanya kepada Coach Fitr Jasale. Orangnya ini biangnya ini ya. Ahmad Syahrudin, owner dari Sideo. Masya Allah. Ini Sideo aja yang di branding ya? Atau mau yang lain lagi? Itu aja. Oke, silakan. Sideo. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabat. Ya Coach, terima kasih banyak ini sebelumnya atas kedatangannya di Makassar, Masya Allah. Mungkin saya mewakili saja untuk pertanyaan dari para pengusaha pemula ya. Oh iya. Ya, jadi biasanya pengusaha pemula bertanya begini Coach. Ustadz, gimana itu kita kalau mau mulai bisnis, apakah kita jualan produk dulu, ataukah kita cari pasarnya dulu? Iya, itu biasa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang biasa ditanyakan oleh para pengusaha pemula. Nah, terus ini pertanyaan kedua. Biasanya kan ada tuh ada yang bilang begini, jangan dulu buat bisnis baru kalau bisnis pertama itu belum besar. Nah, jadi fokus dulu satu bisnis, besarkan dulu satu bisnis, kemudian beralih ke bisnis yang lain. Kalau kamu tidak fokus di satu bisnis, kamu tidak akan besar. Gimana itu, Coach? Iya, syukran. Betul. Pertanyaannya bagus banget. Yang pertama, apakah produk dulu atau pasar dulu, market dulu? Secara keilmuan, secara teori, yang benar itu adalah kita itu jangan mencari market untuk produk kita, tapi kita harus mencari produk untuk market kita. Masuk. Jadi jangan memaksakan produk kita kepada market, tapi lihat kebutuhan orang apa. Nah, karena kebutuhan itulah yang membuat kita menyediakan pasar. Karena bisnis itu pada hakikatnya adalah melayani dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka mulailah sebenarnya secara keilmuan itu mulailah dari marketnya. Nah, jadi kalau ada market, jadi misalnya gini, wah di Makassar apa ya, saya ekspor apa ya saya impor apa ya dari luar. Nah itu, jadi orang misalnya importir itu nggak penting apa yang mau dijual. Mereka tuh yang penting adalah ini bisa laku nggak ya, ini pasar masuk nggak ya di pasar gitu. Mereka mau jualan impor dari Cina kayak impor baju, impor tas, impor kacamata. Oh iya, contoh ini ya. Ini saya kalau beli kacamata kayak gini nih tempatnya Aswad nih. Ya. Ini kacamata kayak gini nih. Ini harganya 30.000. Ya. Ini di DIY saya beli. Ya. Sekali beli itu saya beli 10. Iya, karena saya suka ketinggalan. Ya. Nah, dulu saya pakai kacamata yang harganya 2,5 juta. Beberapa kali itu ketinggalan di tempat musola gitu, di tempat wudu gitu. Nah, ini harga aslinya tuh 6.000. Wow. Kalau di Cina. Tapi kita kan kalau beli harus satu satu kotak volumenya itu ya, harus ada satu kotak itu, satu kotak. Tapi 6.000 jadi dijual 30.000-an. Nah, ini dia ngelihat Indonesia bisa nggak ya, masuk nggak ya? Ternyata masuk. Jadi dia bukan pengusaha kacamata, dia importir. Dia jual apa yang dibutuhkan oleh orang Indonesia. Makanya jual Indonesia, jual Makassar. Makassar butuh apa? Iya. Itu aslinya begitu, yang besar begitu. Yang kecil itu cara berpikirnya, ya saya pengusaha kacamata, saya harus jualan kacamata. Orang nggak suka kacamata, saya tetap jualan kacamata. Oh nggak gitu, itu bukan bisnis. Itu namanya kamu memaksakan ego.
Ini ego nih. Iya. Kebanyakan UKM begitu, Coach. Iya. Karena Jadi dia terlalu cinta terhadap iya, produk-produk fanatik terhadap Indonesia. Cinta dengan usahanya. cintailah produk-produk Indonesia. Saya kira produk-produk. Jadi itu yang pertama, bahwa fokuslah menyediakan produk untuk pasar kita. Jangan memaksa pasar untuk memakai produk kita. Itu lebih sulit. Iya. Ini namanya- Jelas untuk pertanyaan pertama, Ustadz Ahmad? Sangat jelas. Terima kasih, Coach. Yang kedua, Kedua. yang kedua tadi pertanyaannya itu adalah Apa lagi yang kedua? Itu kalau kita berbisnis ya, kita harus fokus. sampai bisnisnya bisa betul. Besar. Ya. Benar, fokus pada bisnis itu benar, tapi bukan fokus pada produk ya. Fokus pada mengembangkan bisnis. Maksudnya apa? Maksudnya fokus membangun organisasi bisnisnya, membangun perusahaannya. Sampai perusahaannya itu terbangun manajemennya, baru sebenarnya bisa ditinggal-tinggal untuk mengejar yang berikutnya lagi. Oh, tapi kalau masih kerjakan 2 atau 3, sebagian kita mungkin kalau ngerjakan 2 sekaligus mungkin masih bisa fokus di dua-duanya. Jadi fokus itu bukan berarti 1 ya, bukan. Bisa jadi dia mengerjakan 2 bisnis atau 3 bisnis, tapi fokusnya ada kan orang yang kaya juga punya 2-3 bisnis kan, dan itu dua-duanya, tiga-tiganya masih belum tersistem. Bisa, tapi nggak mungkin bisa 10 semuanya itu nggak bisa. 11-12 bisnis sekaligus itu nggak bisa. Itu terlalu rentang, namanya span of control-nya terlalu lebar. Jadi kita nggak bisa mengontrol kalau terlalu banyak. Jadi memang kesimpulannya adalah kita harus bikin bisnis kita tuh bersistem terlebih dahulu, baru kita pindah ke bisnis berikutnya atau tambah bisnis berikutnya. Nah, yang kedua poinnya adalah bahwa tidak harus 1, bisa 2 atau 3 sekaligus, baru kita nanti udah sini aja, nanti kita perbaiki baru tambah gitu. Tapi kalau mau hanya 1 juga boleh, tapi 2 juga masih bisa, karena orang kan masih bisa kadang-kadang 2 itu fokus kan gitu ya. Iya. Gitu, tapi jangan terlalu banyak, nanti Pusing nggak ada yang sendiri. jalan. Betul. Ya gimana saya Iya. Oke, Mantap, Coach. lanjut. Atas jawabannya. Pak Guru lagi. Siap. Lalu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mana? Ini dia pertanyaan ketiga. 2,000 years later. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga dari sosok ketiga, Bendahara Umum Tarbiyah Bisnis Indonesia. Wow, Beliau ini pemilik usaha bekam. wow. Dia ini temannya Haji David Beckham. Wah, Masya Allah. Ya, kenapa saya sebut Haji? Karena huruf H tidak ada kalau di kata bekam. Iya, jadi Jadi dipindah Haji ke depan Beckham. ya. Iya, betul. Maka sosok orang ini begitu penting banget Iya. dalam kondisi keuangan kami di Iya. Tarbiyah Bisnis. Beliau penghisap darah kotor. Wah, betul. Darah bisnis itu Iya. juga menentukan sekali. Siap. Karena orang yang satu ini. Iya. Oke, silakan kepada Ustadz Wahidi. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan kesempatan yang diberikan. Thank you sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe ya. Untuk video-video lainnya saya simpan di sebelah sini dan sebelah sini. Buat yang punya Instagram, jangan lupa follow saya di @sarwandi Magic Veter. Terima kasih.